Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Iva Rosalia Morita, NPM 0622 4051 2683, kelas 2 APM. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses pembuatan makalah, mengenai latar belakang saya untuk memilih judul tersebut, apa saja kelebihan dari makalah yang saya pilih dengan topik tersebut, dan juga kendala apa saja yang saya miliki selama proses pembuatan. Jadi untuk mengetahui alasan tersebut, pertama-tama itu saya memilih topik berjudul Standar Laporan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Hubungan Antara Head Office dan Branch Office. Jadi masuk pada pembahasan pertama. Jadi apa sih latar belakang saya memilih judul atau topik untuk makalah tersebut? Jadi latar belakang pemilihan makalah ini adalah karena standar laporan akuntansi pemerintah daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam standar laporan akuntansi pemerintah daerah, terdapat ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang harus diikuti oleh semua SKPD sebagai kantor cabang, dan juga PPKD itu sebagai kantor pusat. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui hubungan antara PPKD dan juga SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan yang kedua, kelebihan dari topik makalah yang dipilih adalah yaitu 1. Agar para pembaca itu dapat mengetahui dan menjelaskannya kembali bahwa dengan adanya standar laporan akuntansi pemerintah daerah, maka setiap SKPD sebagai kantor cabang harus menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai kantor pusat. Yang kedua, agar para pembaca dapat mendeskripsikan bahwa pencatatan akuntansi pemerintah daerah memiliki basis-basis tertentu yang digunakan pada tiap-tiap laporan, seperti akuntansi berbasis kas dipakai untuk laporan realisasi anggaran, dan akuntansi berbasis akrual yang lebih cocok dipakai untuk laporan finansial. Yang ketiga, agar para pembaca itu lebih bisa memahami hubungan antara akun resiprokal atau akun timbal balik yang bertaut di antara SKPD dan juga PPKD, yang mana akun ini dijembatani oleh transaksi transitoris. Nah, yang keempat, agar para pembaca itu dapat menjelaskan bahwasannya SKPD dan juga PPKD itu bukanlah suatu entitas yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan. Pembahasan yang ketiga, kendala apa sih yang dihadapi ketika proses pembuatan makalah? Jadi selama proses pembuatan makalah ini saya telah mengalami beberapa kendala, seperti yang pertama, pemilihan topik. Nah, pemilihan topik ini menjadi kendala terberat dalam pembuatan makalah ini karena sulitnya menemukan topik yang sesuai dengan kemampuan saya itu sebagai penulis untuk dapat menjelaskannya lagi dengan bahasa yang lugas. Terus, kendala yang kedua yaitu sulitnya mengembangkan sebuah tulisan. Terus kendala yang ketiga yaitu cara memanajemen waktu dan diri sendiri. Nah, kendala ini berasal dari diri sendiri karena hal-hal tertentu atau alasan-alasan tertentu pada proses pembuatan makalah ini seharusnya membutuhkan waktu yang cukup signifikan. Terus kendala yang keempat yaitu kesalahan dalam proses pembuatan makalah sehingga harus dilakukan revisi dan revisi. Jadi dalam proses pembuatan makalah ini kita itu membutuhkan yang namanya latar belakang. Kita itu juga harus mengetahui apa sih kelebihan dari makalah yang kita buat, dan juga sebagai penulis kita itu memiliki beberapa kendala-kendala dalam proses pembuatan makalah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jungle.